Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya pengen berbagi tentang bagaimana mengatasi kerusakan komputer yang tidak bisa muncul chargernya. Jadi ini kalau ini dihidupkan ya, tidak bisa. Kemudian kalau dipasang charger ya, kita coba pasang chargernya di sini. Maka kita lihat di sini lampu indikator tidak hidup ya. Nah, seharusnya di sini lampu indikator hidup, tapi lampu indikator tidak hidup. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, caranya mari kita bongkar dulu laptopnya. Sebelum dibongkar, ini biasanya kalau kita lihat tata cara mengatasinya di internet, biasanya mereka menyarankan adalah lepas stop kontak. Jadi ini dilepas ya, dilepas, kemudian tombol power ditekan selama 30 detik ya. Jadi setelah 30 detik ini silahkan dilepas saja, kemudian dipasang lagi ini ya untuk arusnya. Nah, setelah dipasang lagi bisa dicek di indikator apakah sudah menyala atau belum. Nah, ini ternyata belum nyala ya, tidak berhasil berarti ya. Kalau kita tes lagi di sini, tekan power, belum juga hidup. Ya, maka kita cari cara yang kedua. Oke. Nah, cara yang kedua, kita buka dulu laptopnya. Kita akan coba melakukan beberapa treatment ya. Jangan lupa untuk membuka baut pada laptop. Ini sangat disarankan untuk memakai kertas seperti ini ya. Kertas ini tinggal dibolongkan, kemudian dimasukkan skrup ya, ini namanya, skrup ke dalam lubang tersebut. Jadi Anda tahu posisinya ya. Posisinya Anda tidak lupa, karena masing-masing skrup ini mempunyai panjang yang berbeda. Baik, ini skrupnya sudah terbuka semua dan sudah ditaruhkan pada tempatnya. Sekarang kita tinggal membuka komputernya sebenarnya. Jadi cara yang benarnya adalah posisi laptop seperti ini. Kemudian ini dimasukkan ke sini ya, ke ada sela-sela di sini. Baik, setelah masuk silakan diarahkan ke atas seperti ini ya, biar tidak rusak ininya. Ada beberapa tempat pembukanya di sini ya. Jadi biar tidak patah, terus hati-hati pelan-pelan. Nah, seperti itu. Buka hingga ke ujung sini ya, untuk di bagian sini, kemudian di bagian satunya juga sampai ke ujung sini. Setelah kunci terbuka semua, di pelan ya, ditarik pelan. Nah, tarik pelan saja. Nah, ini sudah terbuka. Nah, kalau kita lihat di dalam itu baterainya ada di situ ya, yang warna ungu ya. Sebelum membuka baterai, mungkin saya mencoba dulu untuk membuka SD card-nya ya. Apakah nanti bisa atau tidak, kita coba dulu. Nah, kebetulan laptop ini sebenarnya sudah upgrade ya ke SD card. Jadi di sini posisi hard disk, ini SD card. Saya mau coba buka SD card-nya dulu. Nah, saya kebetulan ketika menggunakan SD card ini, saya memasang skrup di sini ya. Jadi kalau memang ada skrupnya, silakan dibuka dulu. Kalau tidak, bisa langsung ditarik ya. Nah, kemudian ditarik pelan sini. Oke, kita akan coba apakah ketika ini sudah dipaskan, apakah baterainya bisa. Kita akan tes dulu. Ternyata saya periksa indikator di sini belum hidup, berarti kita lepas lagi, atau kita coba tekan power, tidak bisa. Kita lepas lagi. Nampaknya masalahnya bukan pada ini ya, jadi kita pasang lagi. Karena tujuan kita memang membuka baterai selanjutnya, maka kita akan
Di sini ada sedikit hitam ya, jadi bisa diangkat ya, diangkat pelan. Nah ini saya coba dekatkan ya, jadi ini diangkat saja, ini ada hitam di sini, diangkat sedikit yang pelan saja ya. Nah ini sudah terangkat seperti itu. Ini ada beberapa ya, ada 3 ya. Kemudian yang satunya lagi kita coba angkat. Nah sudah, yang terakhir adalah yang tombol yang ini ya. Baik, sudah terangkat semua. Maka setelah terangkat sini ditarik pelan ya. Nah ditarik pelan, ini juga. Yang ini ditariknya ke arah ke belakang ya. Oke, kita lihat dulu. Nah ini sudah terbuka semua. Nah untuk baterai kita lihat di sini ada 3 skrup ya, di sini ya, 3 skrup, 1, 2. Saya baru melihat 2 skrup, kita buka dulu skrupnya. Baik, skrupnya sudah terbuka, kita angkat pelan ya. Jadi ini didorong ke atas ya. Sebenarnya kalau kita lihat tutorial, di beberapa tutorial ini dibuka dulu, tapi saya coba untuk membuka langsung di sini, ternyata ini bisa ya, didorong ke atas dulu. Nah ini sudah terbuka. Jadi seperti inilah penampakan baterai ya, baterai dari yang sudah terpasang atau ditanam di dalam ya. Nah kita akan coba pakai prosedur tanpa baterai untuk menghidupkan komputer. Kita coba dulu. Nah kalau kita lihat di sini, lampu indikator sudah hidup ya. Ketika baterai dilepas, lampu indikator sudah hidup. Nah ini menandakan bahwa laptopnya sudah berfungsi kembali ya, seperti itu. Tetapi kalau saya sarankan, sebelum Anda menghidupkan tombol ini, tombol baterai, saya sarankan untuk memasang penutupnya dulu ya. Ini karena sudah hidup seperti ini, kita tidak mungkin mengaktifkan karena tidak ada tombol yang muncul di sini ya. Maka yang dilakukan adalah di ini dulu, kita akan coba untuk cabut dulu sebentar ya. Kita cabut, kemudian nanti kita pasang kembali. Ini kita cabut, akan mati. Oke, akan mati. Kita akan pasang dulu. Karena ini sudah bisa hidup, maka baterainya kita pasang lagi ya. Pasang baterainya harus hati-hati ya, seperti tadi ya, dari atas seperti ini. Baik, baterai sudah terpasang. Kita coba colokkan lagi ya, untuk memastikan baterainya sudah tercas atau belum. Kita coba, kita tes. Baik, ternyata ini sudah hidup ya, sudah hidup. Jadi kalau saran saya, biarkan dulu beberapa saat sampai baterainya benar-benar terisi ya. Kita tinggal dulu. Jadi muncul seperti ini, mungkin dibiarkan saja. Atau kalau Anda ingin langsung memasang ini, bisa juga dalam keadaan seperti ini, tetapi mungkin ini harus hati-hati ya, karena kita tidak mau nanti ada arus yang salah pasang seperti itu. Jadi kalau kami sarankan, sangat kami sarankan, ketika seperti ini mungkin dibiarkan saja ya, agak-agak setengah jam atau 1 jam. Setelah itu nanti baru dimulai dengan prosedur memasang keyboardnya. Tetapi saya akan coba memasang langsung ya, memasang langsung dalam keadaan hidup seperti ini. Ini memang tidak kami sarankan ya,
tidak kami sarankan, tetapi akan saya coba. Jangan lupa pasang kembali ini ya, memori yang ada di sini yang tadi kita lepas. Kita pasang lagi, tempatkan pada tempatnya. Nah, yang tadi posisi yang saya letakkan tadi salah, ternyata posisinya seperti ini ya. Oke, posisinya seperti ini. Ketika dia salah posisi itu tidak akan bisa masuk nih. Ini sudah bisa masuk ya. Pasang kembali tombol skrup ada di sini. Baik. Nah, dalam memasang ini harus hati-hati ya, karena di sini ada aliran listrik ya, aliran listrik. Jadi memang harus ekstra hati-hati ya. Ini pastikan semua sudah terpasang ya, dan ingat skrup baterainya jangan lupa dipasang lagi. Jadi di beberapa alat elektronik ini memang ketika alat elektronik itu daya baterainya tinggal sedikit, itu biasanya memang tidak bisa mengecas. Itu juga terjadi pada Bluetooth ya. Nah, kenapa saya mencopot baterai yang ada di laptop? Karena memang itu pengalaman saya punya Bluetooth ini ya, earbud Bluetooth. Nah, ini ketika earbud Bluetooth ini baterainya sudah habis sedikit, ini ketika dimasukkan ke tempat pengecasan, dia tidak akan bisa mengecas. Dia baru bisa mengecas nanti ketika betul-betul kosong. Nah, maka berdasarkan pengalaman itu saya cobakan pada komputer yang ditanam. Jadi memang baterainya harus dicopot dulu, kemudian dihidupkan lagi. Jadi kalau Anda mengalami hal yang sama dengan saya, ketika tiba-tiba laptop Anda tidak bisa di charger ya, dan baterainya adalah baterai tanam, maka lakukan prosedur yang seperti saya katakan tadi, bahwa silahkan dibuka, kemudian dibuka untuk baterai yang ditanam, kemudian setelah itu Anda bisa hidupkan dan dibiarkan dulu baterainya tercas, baru Anda pasang kembali keyboardnya. Saya kira demikian untuk tutorial kali ini. Sampai jumpa, semoga membantu. Jadi sebagai informasi tambahan, saya memutuskan tidak jadi untuk memasang keyboardnya ketika ada listrik ya, maka saya matikan dulu ya. Kita cabut dulu ini. Oke, ternyata setelah dicabut ini masih ada dayanya ya. Oke, maka ini memang memaksa kita untuk bisa memasangnya ya, karena kita tidak ada cara lain untuk mematikan selain memakai keyboard ya. Jadi ini memang memaksa kita ya. Maka oleh karena itu saran saya untuk teman-teman yang memang ketika baterainya dicopot itu laptopnya sudah hidup seperti ini, kami sarankan ketika setelah baterai dipasang kembali, kemudian sebelum dicolokkan kembali ini ke sini ya, jadi dipasang dulu keyboardnya ya. Oke. Ini saya memasang dengan sangat hati-hati ya, untuk tidak ada kontak arus listrik di sini ya. Ini sudah terpasang yang utamanya. Kita lihat apakah keyboardnya sudah bisa. Nah, ternyata keyboardnya sudah bisa.
Nah, kalau sudah bisa seperti ini ya, ini keyboardnya sudah bisa seperti ini ya, maka silahkan dilanjutkan. Nah, oke, ini dia masuk ke sistem boot ya, sistem boot ya. Baik, untuk amannya kita matikan dulu ya. Nah, ini sudah terpasang semua, kita akan coba hidupkan kembali ya, ternyata berfungsi ya. Nah, ini kelihatannya masuk ke sistem boot tadi. Ini sepertinya karena tadi kita melakukan pelepasan terhadap SD card-nya. Ketika SD card sudah dipasang kemudian dimatikan lagi, maka dia berjalan normal kembali. Baik, baik demikian kami kembali pamit lagi. Sekali lagi, bila memang ini membantu, silakan di-share ke teman-teman lainnya agar ketika Anda mendapatkan problem yang sama seperti saya, ya seperti tadi problem. Jadi kenapa problem ini terjadi? Tadinya sebenarnya kejadiannya adalah ketika laptop saya ini baterainya sudah mulai tipis ya, mulai tipis. Kemudian saya tidak langsung mematikan, saya lakukan standby ya, standby, jadi ditutup layarnya, maka posisinya adalah sleep ya, sleep. Jadi ketika itu kemungkinan arusnya habis ya, arusnya habis sehingga sistem yang ada pada komputer itu sedikit terhenti ya, karena dia modenya adalah mode sleep, sedangkan baterainya tidak begitu kuat untuk menghidupkan. Jadi yang terjadi adalah seperti itu ya. Yang pertama yang Anda lakukan tentunya jangan melepas baterai dulu ya, silahkan dicabut dulu stop kontaknya ya, kemudian ditekan lama 30 detik. Ketika ini tidak bisa, lakukan pencopotan baterai ya. Sebenarnya kalau dalam teori-teori yang ada, ketika baterai sudah dicopot itu sebenarnya ini dipasang lagi, kemudian dipakai prosedur untuk menghilangkan arus dengan menekan tambah power selama 30 detik. Nah, setelah itu baru dilakukan pemasangan ini ya, arus ya. Sekira demikian. Sekali lagi semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.